Salsa diculik 47. Ada apa, Bi? Tanya Fahri kemudian. Kita berangkat sekarang, mereka sudah menemukan adik perempuannya Mas sama putrinya. Salsa. Terus, Fanya gimana? Untuk saat ini, baru ditemukan Salsa bersama Caca di pemberhentian tol. Tanpa membuang waktu berpencarlah mereka ke kendaraannya masing-masing. Jaga raya, perintah Adi ke bodyguard mertua sebelum memasuki mobil disusul Aris dan juga Fahri dan hanya dibalas anggukan. Di sana sudah ada kakak angkat Mahya yang menyudikan diri menjadi sopir. Raya memilih berboncengan dengan Mahya naik motor gede yang tadi sudah dipanasi terlebih dulu oleh istrinya Fahri. Sedangkan, Faiz sendiri bertugas menjaga ketiga mertua ditemani Ilham dan juga Bang Togar, ayah angkat Adi. Faiz meminta orang tuanya agar pulang terlebih dulu, biarlah mereka yang mencari keberadaan kakak beradik tersebut. Hanya mobil yang ditumpangi Faiz yang berjalan dengan kecepatan normal diikuti beberapa pengawal berbaris di belakang. Di tengah perjalanan mereka dihadang orang, mata Ilham awas di sana di belokan sana ada beberapa pengemudi yang menunggu lantas dihentikan mobil secara mendadak. Ada apa, Bang? Kita sudah sampai, tanya Faiz celingukan tak bertuan sama sekali pertanyaannya tidak dijawab yang tampak hanya dua muka serius tanpa ekspresi. Pengendara motor di belakang tanpa dikomando mengerti maksud bosnya menancap gas lebih dulu untuk membersihkan jalan. Dan, tidak berselang lama setelah pengawal yang menemani termakan rumput liar menjulang tinggi mereka disergap beberapa orang keluar dari semak-semak paniklah semua hingga Bu Fani refleks teriak histeris ketakutan. Meloncat ketakutan ke pelukan suami begitu pula kedua pria sepuh lainnya menjauhi jendela panik. Keluarlah bodyguard yang tersisa sebelum mereka berhasil menyentuh mobil dan saat itu pula Faiz pindah ke depan cepat-cepat mengunci pintu dari dalam. Suasana berubah menjadi tegang, baru kali ini berada di situasi mencekam seperti ini terutama untuk Bu Fani seakan keselamatan berada di ujung tanduk. Mata Faiz awas panik menengok ke segala sisi jangan sampai orang itu berhasil menerobos, ada ketiga orang tuanya yang harus ia jaga. Benar dugaannya, dari arah belakang ada orang bermasker mengayunkan senjata tajam dengan gerakan cepat diinjak gas lalu bergantian rem. Hati masih ciut menyakiti. Bang Togar menoleh mendengar pergesekan ban mobil, setelah berhasil melumpuhkan lawan berlarilah beliau ke belakang. Di sana ada pria lari terbirit-birit terpincang-pincang mencoba meloloskan diri karena semua rekannya sudah kalah di medan perang. Di lain tempat tibalah rombongan Mahya di tempat penyekapan, ternyata tersangkanya tidak bukan mantan istri dari Pak Darmawan yang masih menyimpan dendam. Langsung disergap dan mencari keberadaan keluarga mereka hanya menyisakan Fahri serta Aris di dalam mobil ditemani Adi yang terus memimpin dari jauh penyergapan tersebut. Semua laki-laki hanya Mahya dan juga sahabat perempuan pantinya yang wanita. Fahri tidak terlalu khawatir bagaimana nasib istrinya nanti, justru lawannya yang perlu dikasihani. Teringat dulu setelah malam pengantin gara-gara Mahya lupa jika tidurnya sudah tidak lagi sendiri Fahri sampai dilarikan di rumah sakit hingga beberapa hari karena lukanya cukup serius. Akibat dari ulahnya yang tanpa disengaja ia dibuatnya sibuk sendiri merawat suami di rumah sakit hingga dokter mengizinkan pulang. Setelah berhasil mengalahkan musuh dicet salah pentolan mereka oleh kakak lelaki Mahya dengan rambut ditarik istri Fahri tersebut dari belakang tangan kaki melumpuhkan lawan. Bio, lebih sadis Kak Mahya daripada Salsa. Ngeri. Mas Fahri sebagai suaminya aman? Iya, lumayan. Beberapa kali masuk rumah sakit, tawa Fahri terdengar menggelegar, risiko punya istri preman soleha. Ditolak kok soleha diterima kok ngeri, lumayan juga hitung-hitung jadi bodyguard kelas-kelas. Pantas begitu ceria ternyata takut istri. Ya iyalah, aku belum siap ya bertemu malaikat, canda mereka berhasil mengusir kekhawatiran sesaat. Namun, tidak berselang lama telepon itu membuyarkan tawa keduanya, terdengar pria di depan mengobrol dengan seseorang. Adi mengawasi semua dari tablet dan sesekali melirik aset berharga hidupnya yang harus dijaga. Jika tidak, hidupnya bisa berakhir di tangan ipar. Beberapa kali lelaki tersebut dibuat ketir-ketir karena tingkah ipar perempuan yang terus dikeroyok beberapa pria. Abang ganteng, sasaran song, bisik keras di telinga, sampai-sampai ia melepas headset tidak tahan suara cemrengwati. Langsung setelah menerima laporan dari anak buah jadi-jadiannya yang kadang jadi laki-laki kadang pula jadi wati memerintahkan semua bawahannya menghentikan aksinya yang percuma karena korban tidak ada di tempat kejadian perkara. Mereka tidak ada di sini, teriak Adi dari dalam mobil, hanya kepalanya saja yang keluar. Dilepas sanderaan untuk diserahkan ke temannya yang lain sebelum mendatangi Raya meringkuk di pojokan memegang perut. Kenapa? Perutnya sakit. Masuk angin. Tawa Mahya pecah mendengar penuturan adik pantinya bocah tengil itu bisa juga masuk angin ternyata. Raya langsung mengerucutkan bibir bukannya prihatin malah diketawain. Masak preman bisa masuk angin? Melas gitu wajahnya kagak pantas. Sakit, Kak. Itu pipi gak sakit? Tanya Briton Mahya tidak berhenti menertawakan. Bagaimana bisa adiknya itu jadi manja, muka babak belur pipi atas terkena sayatan tidak dirasa. Masak cuma masuk angin saja selebay ini.
Raya yang baru tersadar mukanya tidak berbentuk meraba menekan samping luka gores yang terkena pisau. Jangan ngomong gitu, geli kakak. Sejak kapan Raya jadi manja gini? Gara-gara mama ini sama abang. Noh juga. Apa-apa dilarang. Ada apa sedikit heboh, lebay. Jadi Raya juga nular. Gemas kakak sama kamu, adik kakak yang bandel ini. Dia acak-acak rambut berkuncir kuda gemas. Dulu hanya Raya dan satu temannya lagi yang berani mendekat manja ke dirinya saat di panti. Tidak berselang lama Adi datang langsung membopong tubuh gadis tersebut menuju tempat duduknya tadi sedangkan ia sendiri bergeser ke tempat mengemudi. Dirawat sebentar adiknya sebelum kembali ke motor kesayangan untuk melanjutkan misi. Begitu pula Adi yang awalnya mendapat bagian mengawasi dan menyusun strategi kini tugas itu dilempar ke Ipar berpindah fokus mengendarai kendaraan. Setelah kepergian istrinya Fahri bersama Aris dua pria abstrak di belakang kembali julid. Berapa bulan kak, kehamilan Kak Mahya? Tanya Aris Raya menatap kepergian Mahya bersama rombongan teman prianya. Hamil, lanjutnya baru menyadari sesuatu. Keduanya baru teringat langsung mendelik berhadapan, Riz, anakku Riz.